Kalian udah pernah lihat belum sih konflik tentang Kinets dan sibling yang terjadi di akhir Januari hingga awal Februari tahun 2026? Fenomena ini cukup ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Banyak komentar, perdebatan, bahkan hinaan yang muncul. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Kinets dan juga siblings. Tapi sebelumnya, siapa sih itu Kinets dan sibling? Jadi, Kinets adalah sebutan untuk netizen Korea, sedangkan sibling sendiri adalah sebutan bagi fans K-pop dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara lainnya. Pada awalnya, peristiwa ini terjadi saat diadakannya konser Day6 di Malaysia. Tetapi saat konser berlangsung, terdapat oknum fanset Korea yang melanggar aturan, yaitu menyembunyikan atau membawa secara diam-diam kamera profesional ke dalam konser. Kemudian petugas mengusir oknum tersebut, tetapi oknum fanset Korea tidak terima dan mengeluarkan kata-kata dengan bernada rasis. Selain itu, terdapat netizen Korea lainnya yang mengatakan di media sosial membawa kamera profesional ke dalam konser merupakan bagian dari K-pop, di mana hal ini dianggap wajar oleh sebagian pihak. Yang awalnya hanya berdebat seputar aturan konser, tetapi hal ini terus berlanjut sampai berubah menjadi hinaan rasis, terutama dari segi fisik. Lalu, MV salah satu girl group Indonesia ikut terhujat oleh Kinets. Nah, akhirnya situasi semakin memanas. Netizen dari negara-negara Asia Tenggara lainnya ikut membalas hujatan yang dilontarkan oleh netizen Korea tersebut. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan dua teori komunikasi antar budaya, yaitu face negotiation theory dan social identity theory. Yang pertama ada face negotiation theory. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok mempertahankan face atau harga diri atau citra positif mereka saat berinteraksi, terutama saat terjadinya konflik. Teori ini berkaitan dengan peristiwa rasisme antara siblings dan juga Kinets, di mana saat Kinets melontarkan kalimat rasis atau merendahkan kepada siblings, maka Kinets dinilai telah merusak citra atau face masyarakat Asia Tenggara. Oleh karena itu, siblings berusaha untuk membela kelompoknya yang bertujuan untuk mempertahankan citra atau face kelompok mereka. Yang kedua ada social identity theory. Social identity theory ini adalah teori yang menjelaskan bahwa individu cenderung membentuk identitas berdasarkan kelompoknya. Hal ini berkaitan dengan fenomena siblings dan juga Kinets. Sebutan siblings ini muncul karena adanya fans K-pop dari berbagai negara Asia Tenggara yang bersatu untuk menyanggah rasisme yang dilakukan oleh Kinets. Sedangkan istilah Kinets muncul karena adanya fans K-pop yang berasal dari Korea Selatan itu sendiri. Oleh karena itu, social identity theory membantu menjelaskan bahwa fenomena siblings versus Kinets terjadi karena adanya pembentukan identitas sosial. Lalu selanjutnya, bagaimana agar kita menjadi seorang yang anti-rasis? Menurut Ibram X. Kendi dalam bukunya How to be an Anti-Racist, pertama kita perlu memahami bahwa rasisme bukan hanya tindakan menghina atau kekerasan, tetapi juga stereotip dan perlakuan berbeda terhadap seseorang berdasarkan ras atau etnisnya. Lalu kedua, kita perlu memahami adanya kesenjangan rasial. Pelajari bagaimana kelompok tertentu dapat mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sosial mereka, serta mengakui bahwa ketidaksetaraan itu memang benar adanya. Sehingga hal ini dapat menjadi langkah awal untuk kita mengatasinya. Lalu ketiga, berhenti berkata saya tidak rasis. Maksudnya, hanya berkata saya tidak rasis tidak akan mengubah atau menghilangkan tindakan rasisme tersebut. Jadi, ketika kita dihadapkan dengan tindakan rasis, lalu memutuskan hanya diam yang dianggap netral. Namun sebenarnya, diam tersebut bukanlah netral, melainkan dapat membuat masalah tersebut terus berlanjut. Lalu, keempat, menentang gagasan rasisme. Hindari menganggap suatu ras atau etnis lebih baik, lebih buruk, lebih pintar, atau lebih menarik dibandingkan yang lain. Perlu dihilangkan rasa paling baik atau paling menarik mengenai suatu ras tertentu. Lalu yang kelima, adanya dukungan dan edukasi. Tentunya dengan adanya dukungan dan edukasi akan mendorong kesejahteraan antar ras. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyebarkan informasi yang akurat disertai edukasi mengenai rasisme di dalamnya, sehingga melalui edukasi tersebut audiens akan merasa terpengaruh untuk menghargai keberagaman yang ada.
Sebenarnya masih banyak fenomena rasisme lainnya yang terjadi di media sosial ataupun luar media sosial. Faktor utama terjadinya rasisme karena perbedaan budaya, warna kulit, bahasa, dan lainnya. Terkadang hal-hal seperti ini juga dianggap bercanda, padahal sebenarnya bisa menyakiti orang lain dan memperbesar konflik antar budaya. Dari fenomena ini, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa perbedaan budaya seharusnya bukan menjadi alasan untuk saling merendahkan atau menyerang satu sama lain. Justru, perbedaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk saling memahami dan juga menghargai. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih bijak dalam berkomentar, menghargai budaya orang lain, dan juga menghindari tindakan rasisme lainnya. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi tempat untuk kita berbagi ilmu dan juga belajar, bukan untuk menyebarkan kebencian. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan dari video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.